Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMP M1 Kuningan yang telah hadir dalam acara desiminasi penerapan disiplin positif modul 1.4. Ini dalam aksi nyata yang mana ini akan menjadikan tugas saya Ibu Wiwi Nursari Rosidah, calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian selanjutnya, sebelum ke materi, ini saya ada pertanyaan pemantik, ya. Yang apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Tergantung. Setuju tidak? Setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan nih dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Ya. Berarti ada yang menjawab setuju semuanya. Mari kita lihat materi pada konsep inti budaya positif. Nanti pemecahan masalahnya ada di materi ini, gitu ya. Yang pertama, untuk budaya positif, materinya itu yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sudah pada tahu ya? Apa profil pelajar Pancasila ini? Ada 6 ya? Ada yang sudah hafal? Enggak, ya. Hafal ya? Coba kalau jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. 1. Mandiri, 2. bernalar, 3. kreatif, 4. bergotong royong, 5. bernalar kritis ya. Yang ke-6 bagaimana dan bertakwa ya. Oke, itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Wahyu yang telah membeberkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti siswa harus apa? Beriman ya, beriman dan bertakwa, kemudian berbineka global. Berkebinekaan global ini menjunjung tinggi nilai kebudayaan Indonesia. Kalau bergotong royong berarti berkolaborasi, gitu ya. Kreativitas, anak itu harus kreatif, kemudian bernalar kritis, siswa juga harus bernalar kritis, kemudian mandiri. Ya, sekarang kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru bisa mengontrol murid? Bisa ya? Nah, guru bisa mengontrol murid, tetapi di sini pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid karena
motivasi intrinsik ini yang dapat mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Hal ini murid belajar akan merasa buruk tentang dirinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal ini dalam memaksa perilaku murid tidak efektif untuk jangka panjang. Gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi karena usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilakunya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk yang stimulus respon, kita lihat realitas kebutuhan kita sama, kalau teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, gitu ya. Kemudian disiplin positif. Nah, kita lanjutkan ke disiplin positif. Kira-kira disiplin positif itu apa? Disiplin positif. Ya, itu kebiasaan baik. Nah, disiplin di sini artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan. Kemudian dan disiplin positif ini berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya, gitu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, hukuman, dan atau ancaman, gitu ya. Jadi disiplin positif ini tidak boleh memberikan imbalan, penghargaan juga tidak boleh, ancaman apalagi atau hukuman, gitu ya. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang siswanya. Ya. Contohnya nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan ya, 6, beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, diplomatis, kejujuran, kemudian hormat dan santun. Adapun keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, adapun kebutuhan dasar yang dapat kita capai ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti harus makan, minum, ya, harus ada tempat tinggal yang nyaman, kemudian kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa aman, yaitu rasa diterima dalam lingkungan, kemudian menjadi keinginan dalam kelompok, menjadi pengakuan dalam kelompoknya, ya. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, ya. Kalau penguasaan itu kita mempertahankan harga diri. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan, siswa itu harus mandiri, gitu. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kita kan harus merasa senang, ya, sehingga kita harus ada waktunya bermain, kemudian humor, ya, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang merupakan motivasi eksternal yaitu menghindari hukuman, gitu ya, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi kalau motivasi eksternal ini tidak bisa dengan jangka panjang, gitu ya. Kalau tidak ada penghargaan, pasti siswa tidak akan semangat untuk belajar. Jadi kita tidak boleh memberikan imbalan atau penghargaan, juga hukuman kepada siswa. Kalau motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau nilai yang mereka yakini, gitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang nih, ada perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba, ya, dan bersifat satu arah, kemudian hukumannya itu berupa fisik atau psikis, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga ini restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa ada hukuman atau konsekuensi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita harus menawarkan kepada siswa untuk mencari solusinya ketika anak melakukan kesalahan. Di sini ada contohnya tindakan guru nih. Ada hukuman atau konsekuensi. Jika guru menyuruhnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian kalau guru menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman, ya. Karena ini bersifat fisik, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Betul. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret,
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, merupakan hukuman. Kemudian yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, apakah kita selalu memberikan hukuman? Tidak ya. Ya. Jadi kita tidak boleh menghukum siswa. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, gitu ya. Kemudian kalau hukuman juga membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian konsep diri yang buruk, maka konsekuensinya konsep diri yang baik. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini dalam hukuman. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Sekarang kita ke identitas gagal. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu adalah identitas gagal. Identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Ini harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, beda di restitusi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang hukuman ya. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi itu anak tidak merasa dihukum. Kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, jadi kita dalam melaksanakan atau melakukan penyelesaian masalah dengan siswa. Ini ada 5 posisi. Bisa jadi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, lanjutkan. Nah, ada contoh 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di samping ini, siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat berhasil bernilai hari Senin. Ya. Kalau penghukum pasti ini ada hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam, kan? Ya kalau dulu kan seperti itu ya, atau suruh berdiri di depan, nah, itu adalah hukuman. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, tidak lagi. Kata-katanya di sini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya. Nah ini merasa bersalah. Jadi nanti anak merasa bersalah. Kemudian sekarang kalau posisinya sebagai teman, kata-katanya tidak lagi lebih lembut ya kata-katanya. Ayo dong ibu datang ke sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali aja. Ini sudah tidak apa-apa, lain-kali jangan sampai berbuat hal yang sama. Nah ini kan sebagai teman, kita harus merangkulnya kalau sebagai teman gitu ya. Kemudian kalau pemantau,
Kalau pemantau di sini, misalnya kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jangan gitu. Atau kalau upacara kamu boleh apresiasinya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya. Nah, sekarang ke posisi manajer. Kalau posisi manajer, kalimatnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi siswa merasa apa ya? Merasa dirinya itu bersalah dan akan menyelesaikan permasalahannya oleh dirinya sendiri, gitu, mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi kita sebagai guru harus menjadi posisinya manajer dalam menghadapi permasalahan dengan siswa. Dipahami ya? Kemudian ya di sini ada 5 posisi kontrol, motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, kemudian identitas berhasil tapi kontrol diri ya. Yang pertama, menghindari hukuman. Cara berbeda yaitu kalau menghukum itu menghardik. Kalau menghukum pasti menghardik dengan cara-cara yang kasar, keras gitu ya, atau menunjuk jari, menyakiti, menyindir di dalam hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalnya berceramah ya, dan berceramah dan mengalah ya. Kemudian kalau berteman, membuat alasan untuk murid, pemantau. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang masalah yang sedang dihadapinya. Nah sekarang ini, kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol apa? Posisi kontrol apa kan aku? Kira-kira apa? Sebagai teman. Iya, betul. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Apa? Membuat rasa bersalah. Betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ya. Sebagai teman ya. Jadi kalau sebagai teman ya rada-rada lemah lembut kayak gitu ya. Kata-katanya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Apa? Penghukum ya. Penghukum. Kemudian keyakinan kelas nih. Bapak Ibu sudah paham ya materi yang tadi? Ya. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa mengatur aturan kelas? Coba Pak Majid pendapatnya. Karena kalau peraturan itu mereka merasa tertekan dan akan melanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu mereka akan muncul dari diri sendiri untuk mentaati keyakinan yang mereka yakini. Terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan pendapatnya. Betul ya, kalau keyakinan itu dari diri siswanya, ya. Jadi dari motivasi dan prinsipnya. Sekarang ke pembentukan keyakinan kelas bersifat haruslah berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sesuai kondisi kelas atau sekolah.
sedikit kalimatnya itu hanya sedikit agar bisa dihafalkan oleh siswa. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini harus pernyataannya positif. Hadir tepat waktu. Biasanya kita menggunakan kata-kata yang pernyataan negatif ya. Tidak boleh terlambat. Nah, itu ganti kata-katanya, jadi jangan pernyataannya negatif. Untuk di di kelas, misalnya dalam keyakinan kelas sesuai mata pelajaran ya. Mau balik kelas boleh, mau sesuai mata pelajaran belum apa gitu kan. Kita buat keyakinan kelas disesuaikan dengan keadaan siswa itu. Kita ajukan ke siswa maunya seperti apa keadaan di kelas supaya aman, nyaman dan tertib dalam belajar, gitu ya. Nah, jadi kalau yang berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini berarti berdoa. Kita harus berdoa menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, biasanya kalimat yang dilontarkan oleh siswa itu jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita lupa menjadi pernyataan yang positif, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian ini, misalnya ada siswa yang suka mencontek. Kalau lagi ulangan ya, nah, kita buatkan keyakinan kelasnya, yaitu jujur dan mandiri. Kalau tidak nyata, berarti kan jujur. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Nah, yang pertama nih, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya di sini ini ada kalimat-kalimat yang untuk menyampaikan ke siswa ketika siswa bersalah. Cara untuk menstabilkan identitasnya yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi siswa tidak merasa dihukum atau dihakimi dengan ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Atau hal yang lain, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu akan mencari solusi dari masalah kamu, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi anak tidak akan merasa dihina, dihakimi. Nah, makanya ini harus distabilkan dulu identitasnya jika anak bersalah. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus memvalidasikan dulu apa kesalahannya. Jadi kita harus bertanya kepada siswa tentang perlakuannya benar tidak, gitu kan? Siswa ini melakukan hal yang salah, ya. Kemudian ada kalimat lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori faktual tadi, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Yang pertama ini kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau anak bersalah, tanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, jadi tanyakan lagi ke anak. Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan siswa itu harus menjadikan posisi kita sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang ada di dalam anak ini. Paham ya? Ini bermanfaat untuk guru BP dan wali kelas dan semuanya sebenarnya. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas. Nah, ini ada contoh yang sedang penerapan segitiga restitusi. Ya, ini ada contoh-contohnya. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu Ada surat ya. sendiri dan sekarang dalam masyarakat. Nah, ini saya kemarin melakukan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang membuang sampah sembarangan dan yang selalu mencontek PR atau tugas temannya. Ya. Ya, ada tindakan yang salah, kemudian ada juga menanyakan keyakinan. Ya, ada video. Silakan kamu lakukan. Ya. Nah, sekarang untuk di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya mencari menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Nah, ini alhamdulillah materi sudah selesai. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah ya? Semoga kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing, dan tentang keyakinan kelas kita coba ya, ketika belajar, ketika kita mengajar, kita coba membuat keyakinan kelas sesuai dengan materi. Mulai yang saya pernah ada kesepakatan kelas, kalau ada sama kayak kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Oh ya, ya, apa namanya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu hampir sama, ya. Jadi awalnya dulu kita sepakati dengan siswa apa yang diinginkan di kelas agar terciptanya belajar yang nyaman, aman, tertib, gitu ya, dan saling menghormati. Kemudian baru kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, biar anak dapat menghafal, gitu ya. Jadi ingat terus, kalau melakukan hafal, saya ini berarti melanggar keyakinan kelas. Paham ya? Ya, terima kasih berarti. Ya. Baik Bu, saya mau tanya nilai-nilai apa nilai yang positif ini kan saya dengar bagus sekali ya. Sayangnya penjelasan ini hanya untuk guru ya, bidikan untuk guru. Nah, apakah bisa penerapan budaya positif ini melibatkan
orang tua. Gitu. Terima kasih. Ya. Pak Wahyu, terima kasih pertanyaannya ya. Gini, untuk budaya positif sebetulnya ini kita harus mengimplementasikan atau menerapkan atau mengembangkannya itu ke siswa, guru, kemudian orang tua siswa, itu harus semuanya tahu. Karena gini, kalau orang tua ya misalkan hadir tepat waktu nih, berarti orang tua harus tahu keyakinan kelas anaknya agar hadir tepat waktu, gitu ya. Kemudian misalkan bajunya harus rapi dan sesuai jadwal harian di sekolah. Jadi orang tua juga harus tahu keyakinan kelas siswanya atau anaknya, gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Ada yang lagi yang bertanya? Ya, saya tutup. Ini materi sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, ibu guru hebat SMP M1 Kuningan yang begitu antusias dalam memahami materi budaya positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raji Prasadwijaya, Guru SMP Negeri 1 Kuningan. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Nursari, calon guru penggerak angkatan 8, saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang penerapan disiplin yang positif terhadap siswa khususnya, karena dari paparannya beliau menyampaikannya sangat dengan detail dan baik, sehingga saya akan menerapkannya di kelas yang saya ajar, dan semoga penerapan disiplin yang baik itu akan mempengaruhi pribadi siswa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan belajar. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Tahu. Coba apa keyakinan? Kesepakatan. Ya, antara guru dan murid saat di dalam kelas. Oh iya, betul. Kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelas. Betul. Terima kasih Raffi ya jawabannya. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Waktu dulu kita namanya peraturan kelas. Dia peraturan kelas atau sekolah itu dibuat oleh guru dan siswa. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ini karena kita akan di kelas ini selama 1 tahun ya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalian harus membuat keyakinannya itu dalam bentuk kata-kata positif. Tahu kata-kata positif? Kalian? Ya. Kemudian kalau kata-katanya negatif, nah itu merupakan bukan keyakinan tetapi peraturan. Misalnya nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan. Tapi kalau mau menjadikan keyakinan, kalian rubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Jadi apa? Menjaga kebersihan. Bisa dipahami? Sekarang kalau misalkan dalam ulangan nih, tidak boleh mencontek kepada teman sebangku. Kalimat positifnya gimana? Kalau tidak boleh mencontek, berarti jujur. Mengerjakan soal harus jujur. Paham? Ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu kata-kata yang kalian yakini saat ada di kelas.
Dipahami? Apalagi contohnya selain tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah, apalagi tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh ribut. Berarti itu kan masih kata-kata negatif. Cuma menjadi kalimat atau kata positif apa? Tidak boleh ribut. Apa? Apa? Jadi tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh kalian. Ya. Nah, tadi tidak boleh ribut berarti harus saling menghormati. Kan kalau ribut tidak menghormati orang lain, gitu ya. Nah, jadi kata-kata positifnya saling menghormati, kemudian saling menghargai. Apalagi kira-kira menghargai guru lagi menjelaskan ya, menghargai guru sedang menjelaskan dengan bagus ya. Sudah paham berarti ya tentang keyakinan kelas? Nah, kita akan membuat keyakinan kelas satu orang satu kalimat dengan kata-kata yang positif. Nanti ibu rangkum, misalkan ada kata-kata yang sama atau yang mirip-mirip, nanti ibu ambil satu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti kalian tulis dalam kertas seperti ini, kita tempel di sini. Kalau sudah selesai menulisnya, tempelkan di sini. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Ini silahkan kalian tulis. Ibu akan bagikan semuanya ini nanti kebagian. Semua kata-katanya yang positif ya, boleh sama aja. Iya. Ini yang silakan tulis. Silakan kalian tulis keyakinan kalian kalau berada di kelas ini harus seperti apa? Positif ya. Ya, dengan kata-kata positif. Nanti kalau sudah tempelkan di sini satu orang dialami. Ya, Ibu. Ya. Nulisnya pakai pulpen. Ya, silakan boleh ditulis. Bebas. Ini berek. Yang seperti ini. Ya, silakan ditulis. Ibu, ya, silakan ditulis. Sudah nulisnya? Belum. Sudah ya? Ya. Nanti satu orang. Nah, yang sudah silakan tempelkan satu-satu di sini. Ya. Ya. Silakan dilanjutkan satu-satu tempelin. Kemudian ya, lanjutkan. Lanjutkan lagi.
Nanti ini ibu akan bacakan satu
kita yakini ya sebagai keyakinan kelas kita ya. Saling menghormati, kemudian berpakaian rapi dan sesuai jadwal setiap hari. Setuju nggak? Setuju. Kemudian saling menghargai, tadi saling menghormati, sekarang saling menghargai. Tidak boleh berbicara negatif, ini bukan keyakinan kelas ya, karena katanya nih berarti ambil ya. Ibu ambil, nah itu ya. Jadi ibu ambil karena ini berarti sama aja dengan saling menghormati dan menghargai. Paham ya? Kemudian harus saling menghormati satu sama lain dan bertanggung jawab. Betul, berarti yang ini tidak usah ya, karena sama saja dengan ini. Nah, diambil, ya. Jadi nanti yang disepakati paling hanya satu. Kemudian ada tiket kelas dilaksanakan sesuai jadwal. Sepakat tidak? Sepakat. Belajar dengan giat, rajin dan serius. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Sepakat. Yang setuju. Kemudian menghargai guru yang sedang menjelaskan materi. Sepakat ya? Sepakat. Dan kemudian belajar dengan giat dan rajin. Sama ini ya. Kalau yang sama ibu ambil. Nah, sama. Kemudian ada menerapkan budaya 5S. Kalau 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya. Kemudian peduli sesama dan menjaga solidaritas. Setuju ya? Setuju. Hadir tepat waktu. Setuju tidak? Setuju. Kemudian mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju. Bersikap baik, ramah dan santun. Sama ini di budaya 5S ya. Setuju. Ini tidak diambil berarti. Nah, di budaya 5S. Setuju. Ya. Kemudian saling menghormati dan menyayangi serta bekerja sama. Setuju ya? Setuju. Tidak boleh datang terlambat. Nah, ada tadi dan hadir tepat waktu ini. Ya. Kalau tidak boleh datang terlambat berarti itu kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif, menjadi hadir tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu sama, ambil satu saja. Harus menghargai jika guru menjelaskan. Tadi ada ya? Ada. Ya. Kemudian harus memberikan atau menyetorkan tugas tepat waktu. Tadi sudah ada mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti diambil. Nah, kemudian saling menghargai antar teman dan guru. Sudah ada mengerjakan tugas dengan jujur. Sepakat ya? Sepakat. Berarti artinya tidak boleh atau jangan nyontek. Harus menghargai jika guru sedang menjelaskan. Tadi ada. Ya saja yang diambil. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Tadi menjaga kebersihan. Ini kalimat negatifnya, ya kan? Menghargai guru saat belajar. Setuju ya? Setuju. Harus solid, akur, dan rukun. Setuju nggak? Setuju. Apa ini bagus? Solid itu apa? Solidaritas kayak tadi kan? Solidaritas tadi ada. Solidaritas. Ini ya. Menghormati dan menghargai guru saat menjelaskan
sudah ada. Saling menghargai antar teman dan guru, ada nggak tadi? Ada ya? Memakai seragam yang rapi sesuai jadwal harian. Ya, tadi ada. Ya, ada. Berpakaian rapi dan sesuai jadwal setiap hari. Ya, sudah sepakat. Meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Setuju ya? Kemudian saling menghargai sesama teman, tadi sudah ada. Harap tertib di kelas. Berarti tidak ribut artinya. Ya, paham. Jadi keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ini ibu rangkum menjadi beberapa sedikit ya. Yang pertama nih, belajar dengan giat dan rajin serta serius. Yang kedua, berpakaian rapi sesuai jadwal setiap hari. Kemudian mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi menghargai guru yang sedang menjelaskan materi, saling menghormati antar teman dan guru. Ya, dipindahin ke sini. Boleh dipindahin ke atas ya. Nah, itu ya. Ini, sudah sepakat nih. Kemudian harap tertib. Ya, siap. Kemudian bikin kelas harus dilaksanakan sesuai jadwal. Oke ya. Menghargai guru saat belajar. Tadi sudah ya? Ya. Mengerjakan tugas. Kemudian meminta izin guru saat keluar kelas. Ini harus saling menghormati dan menghargai serta bertanggung jawab. Kemudian ini ya kalian. Jadi kesepakatannya hanya ada 14 kalimat, ya. Ini kalian harus sepakati bersama supaya kelas kita nyaman, aman dan tertib. Bisa dipahami ya? Ini siap dilakukan tidak? Siap. Kalau begitu berarti nanti ini kalian harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi kalian harus, kalau yang tidak dilaksanakan, kalian harus saling menasehati. Bisa dipahami ya? Karena kesepakatannya sudah keyakinannya sudah terbentuk, nanti ini tinggal diterapkan di kelas kita selama 1 tahun ke depan. Paham ya? Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dari 9G SMP Negeri 1 Kuningan. Setelah saya dan rekan-rekan saya membuat kesepakatan kelas yang dibimbing oleh Ibu Win, saya merasa sangat senang karena lebih demokratis. Selain itu, kami diberi kesempatan dan kepentingan kami untuk diakomodir, maka kami lebih berkomitmen untuk melaksanakannya. Nah, tadi Ibu mendapat laporan dari teman-temanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya membuang sampah sembarangan, Bu. Oh gitu ya. Menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah apa tidak? Masalah, Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang akan menghadapi. Ya, Bu. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu yang merugikan diri sendiri dan sekarang dalam masalah. Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas dan sekolah kita. Keyakinan yang mana yang telah kamu langgar? Membuang sampah di lingkungan kelas dan sekolah, Bu. Dalam hal itu, kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum, Bu. Mulai sekarang, marilah
selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang kita sepakati ya. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Membersihkan halaman yang saya kotori dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus kalau begitu, silakan kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Putriani. Saya dari kelas 9I. Di sini saya merasa sangat senang atas bimbingan dan binaan dari Ibu Wiwin, sehingga saya bisa tahu apa kesalahan saya dan cara mengatasi masalah tersebut. Kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ibu dapat laporan dari KM. Katanya kamu bertengkar dengan Dewi ya? Iya betul Bu, lagian kesel sih. Kesel kenapa, Nak? Dewi selalu mencontek kerjaan rumah saya Bu, bukan hanya PR, tapi tugas-tugas yang lain juga dia mencontek Bu. Oh begitu, wajarlah kamu kesal dan marah. Jika ibu dalam posisi kamu, pasti ibu akan melakukan sama seperti kamu. Iya Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap Dewi? Saya tadi marah-marah Bu, terus tanpa sadar saya mendobrak meja. Oh begitu, pasti kamu marah. Berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam aja? Saya susah payah ngerjain tugas dan PR saya, sedangkan Dewi mencontek tanpa berusaha sendiri. Wajarlah kamu kesal dan marah karena tidak terima pekerjaanmu dicontek Dewi ya. Iya Bu. Nah, ibu sangat menghargai tindakanmu karena tidak bertindak lebih jauh atau lebih gegabah lagi seperti memukul. Iya Bu. Sekarang mari kita pikirkan bersama, apakah tindakanmu marah dan menggebrak meja itu akan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurutmu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting sekali. Baik, kalau menurutmu itu penting, maka keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika kamu marah-marah? Saya akan lebih sabar-sabar lagi Bu. Oh, baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini kan? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan diri. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran dan guru. Ya, tepat sekali tindakanmu, Nak. Tetap semangat belajar ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Ramadhani dari kelas 9H. Di sini saya merasa senang karena meskipun saya salah, tetapi saya tidak dihukum. Saya diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.